akan belajar bagaimana tubuh mengeliminasi atau mengeluarkan senyawa toksik. Kalau senyawa toksik kemarin sudah dimetabolize, ya, atau gini, sebelumnya saya mau nanya, senyawa yang bagaimana yang bisa dieliminasi? Ada yang tahu? Good. Ya, jadi senyawa-senyawa yang hidrofilik, ya, yang polar, ya, atau hidrofilik nanti akan mudah untuk dieliminir. Oke, terima kasih Amel. Oke, jadi senyawa-senyawa yang hidrofilik, ya, senyawa yang mudah larut air itu akan mudah untuk diekskresikan, ya, entah itu via urin tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian, atau via feses, atau via keringat, atau kalau senyawa volatil nanti akan dikeluarkan melalui tadi ya bantuan paru-paru ke sistem pernapasan, bisa hidung atau mulut, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba detailkan, ya, detailkan. Nah, kurang lebih ini gambaran bagaimana atau organ-organ apa yang berperan dalam eliminasi atau ekskresi senyawa toksik, ya, seperti yang bisa kita lihat, ya, yang paling umum via urin. Ya, urin ini sangat besar, jadi most of the toxican can be eliminated, ya, can be excreted, ya, via urin. Jadi banyak, ya, sebagian besar senyawa toksik itu bisa dieliminasi, bisa dikeluarkan melalui urin, ya. Berarti organ apa yang berperan, ya? Yang nyaring urin siapa? Si ginjal. Nah, berarti nanti organnya organ ginjal, ya. Jadi ginjal yang ya, ada sepasang itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena dia bisa membantu untuk mengeluarkan senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh atau bahkan senyawa-senyawa yang dia toksik bagi tubuh kita. Oke, jadi via urin. Lalu ada juga melalui feses, ya, seperti tadi yang disampaikan, ya, feses. Nah, itu kan buangan. Berarti kalau feses siapa organ-organ yang berperan? Ya, usus, ya kan, gastrointestinal tract, ya, usus. Jadi kotoran, ya, di situ terdapat juga toksikan-toksikan yang sudah bisa dikeluarkan oleh tubuh, feses. Lalu senyawa-senyawa volatil bisa dikeluarkan melalui sistem respirasi, ya, melalui tadi hidung, ya, atau mulut, ya. Kalau udara ya biasanya kita ke hidung, ya. Atau bisa juga melalui sweat, itu keringat, ya, melalui kulit itu dikeluarkan. Tapi hanya sebagian kecil. Oke, ya. Jadi hanya sebagian kecil yang dikeluarkan melalui keringat. Sebagian besar toksikan bisa dikeluarkan via urin, lalu nanti bisa via feses atau via eksalasi sistem pernafasan. Ya, khususnya kalau sistem pernafasan untuk senyawa-senyawa yang volatil, yang mudah menguap seperti itu. Jadi itu ya yang penting. Jadi organ-organ yang berperan untuk eliminasi senyawa toksik. Dan yang terbesar itu adalah urin. Nanti berarti kita akan membahas urinary system, ya, terus gastrointestinal system berkaitan dengan ya, produksi feses, lalu ada respiratory system yang nanti akan mengeluarkan senyawa-senyawa volatil atau yang mudah menguap. Sama dengan sistem urinasi yang lain, ya. Jadi eliminasi senyawa toksik juga memanfaatkan sistem
urinasi, sistem biasa. Jadi kalau nggak ada senyawa toksik, tubuh kita kan memang nyaring apa tuh namanya ya, cairan tubuh ya, menyaring cairan tubuh ya, yang nggak digunakan lagi, yang mau dibuang ya via urin nanti akan disaring oleh ginjal. Nah, si senyawa toksik ini juga ikutan ya disaring di ginjal. Khususnya ya di ginjal ini ada yang namanya nefron. Ya, jadi unit fungsional di ginjal yang dia bertanggung jawab untuk ekskresi senyawa toksik itu ya disebut nefron. Ya, disebut nefron. Masing-masing ginjal ya, terdapat ya kurang lebih 1.000.000 nefron. Bayangin kita punya sepasang. Ya berarti ya ada kurang lebih 2 juta nefron yang bertugas untuk menyaring atau yang bertugas untuk mengeliminasi senyawa-senyawa toksik. Bayangin kalau ginjal kita rusak. Dulu ada teman saya ya, yang ginjalnya itu rusak satu, kan ginjal ada 2. Yang satu rusak, yang satu lagi fungsinya 70%. Ya, seperti itu. Bayangin ya. Jadi metabolismenya terganggu. Tapi alhamdulillah masih hidup ya. Alhamdulillah masih hidup. Jadi ya sangat susah ya, cepat capek dan sebagainya ya. Atau mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang punya penyakit apa? Ginjal dan dia harus dialisis. Makanya kita yang sehat ya mudah-mudahan sehat semua ya, harus bersyukur memiliki organ-organ tubuh yang masih berfungsi sebagaimana normalnya. Karena ada sebagian dari kita yang saudara-saudara kita yang harus ya berjibaku untuk tadi dialisis dan sebagainya untuk hidup dalam kutip normal ya, untuk mengeliminir senyawa-senyawa yang toksik ya, atau memproses liquid atau cairan yang ada dalam tubuh ya dan membuang yang sisanya itu melalui sistem urinasi ya. Di nefron ya, di nefron perhatikan sini, di nefron itu ada bagian-bagian ya, ada struktur ya, kalau kita lihat anatominya ada yang penting bagi kita di sistem ekskresi toksikan ini adalah ada yang namanya glomerulus ya, bagian glomerulus ya di sini glomerulus, terus ada juga proximal tubule ya, ya ada juga distal tubule sini, proximal convoluted tubule ya, ini distal tubule sini. Masing-masing ini punya peran ya dalam eliminasi toksikan. Jadi ada 3 ya, glomerulus yang di sini, lalu ada proximal tubule, di sini ada distal tubule. Oke. Kita masuk ke glomerulus ya. Di glomerulus ini fungsinya adalah untuk filtrasi. Ya, untuk filtrasi. Baik senyawa yang lipid soluble maupun yang polar itu pasti akan melalui glomerulus. Akan melalui glomerulus. Akan difiltrasi. Dan dia, si glomerulus ini, kurang lebih per hari volume cairan yang difiltrasi ya, kurang lebih 45 galon. Jadi 45 galon, bayangin aja galon kurang lebih berapa? Saya lupa 19 liter kali ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Bebannya seperti memfiltrasi 45 galon per day in an adult human. Oke ya. Lalu ya, senyawa-senyawa toksik
yang high non polar atau apa ya, yang dia sangat non polar. Jadi mungkin strukturnya itu telnya atau ikatan rangkap, atau bukan ikatan rangkap, karbonnya, ya, rantai karbonnya itu panjang, bisa jadi seperti itu akan direabsorpsi lagi, oleh si glomerulus lagi. Nah, kalau yang senyawa polar gimana? Ya, atau senyawa-senyawa ionik, ya, mereka bisa dikeluarkan. Ya, jadi senyawa non polar bisa direabsorpsi lagi kalau kurang cukup polar, ya, karena yang kita keluarkan di ginjal itu kan senyawa-senyawa polar dikeluarin, ya, melalui urin seperti itu. Kalau yang non polar gimana, direabsorpsi, ya, kembali sampai dapat tadi yang apa ya, dapat yang polar atau ya yang agak polar nanti dikeluarkan lagi seperti itu. Oke. Nanti urinnya itu dikeluarkan ya via ginjal. Oke. Dan urin di sini as eliminated is just only about 1% of the amount of the filtrated fluid, ya. Jadi hanya 1% dari yang disaring oleh glomerulus. Ya, bayangin, ya. Jadi sebenarnya kerja ginjal itu banyak banget, ya. Jadi setiap pagi misalkan kalau kita ke toilet, ya, buang air kecil, ya, itu hanya 1% dari metabolisme yang dilakukan oleh tubuh, khususnya ginjal, ya, semalaman. Gitu. Yang lain gimana? Yang lain itu diedarkan lagi ke sistem peredaran darah kita. Selayaknya saringan, ya, si ginjal ini juga punya batasan molekul-molekul yang bisa disaring. Ya, dan ternyata si ginjal ini, khususnya nefron glomerulus ini, hanya bisa menyaring yang kurang dari 60.000 molecular weight-nya. Jadi kalau lebih dari 60.000, dia nggak bisa masuk, ya, ke bagian porinya, ya. Artinya masih tuh berada di apa itu namanya ya, pembuluh darah, ya, berada di pembuluh darah, nggak bisa masuk ke sistem penyaringan di ginjal. Oke. Beberapa xenobiotik, ya, itu bisa diproses, dieliminasi di ginjal, ya, kalau ginjalnya itu milik, ya, dari individu yang masih balita, yang masih bayi, ya, maka proses eliminasinya sangat lambat, berbeda dengan yang sudah dewasa. Kenapa? Ya berkaitan dengan kemarin kita juga belajar, ya. Jadi metabolisme senyawa itu sangat bergantung pada usia juga, ya. Jadi kenapa sangat bergantung pada usia? Karena sempurna tidak sempurnanya organ tubuh. Ya, ternyata ginjalnya yang newborn, yang bayi baru lahir itu belum sempurna, sehingga proses eliminasinya juga lambat. Makanya kok kita harus hati-hati ngasih makanan ke bayi. Jangan tiba-tiba, ya, karena sudah ini manusia, sama-sama manusia, sama seperti kita, dikasih aja misalkan suplemen, ya, minuman suplemen dan sebagainya, ya nggak akan bisa. Kenapa? Ya, karena proses penyaringannya ginjalnya belum sempurna, sehingga kalau dikasih suplemen, ya, ini kayaknya lemas dan sebagainya, ya nggak akan kuat, itu akan jadi senyawa toksik, ya, dan akan beredar, ya, remain in the body, jadi akan stay dalam tubuh dan menjadi toksik, nggak dikeluarkan oleh ginjalnya. Oke. Nah, contohnya adalah penisilin, ya. Jadi penisilin itu antibiotik, kalau diinjeksi ke newborn itu hanya 20% yang bisa dieliminasi. Sisanya 80% itu beredar di tubuh. Jadi hati-hati untuk ngasih obat ke bayi juga. Lalu, ya, disekresi, ya, ada bagian proximal tubule.
Ya, di bagian proximal tubule ya, di glomerulus di sini ada proximal tubule, proximal convoluted tubule ya. Dia mengeluarkan senyawa-senyawa ya seperti potasium, hidrogen dan beberapa senyawa xenobiotik. Yang perlu diperhatikan adalah pada sekresi di proximal tubule, sekresinya itu prosesnya itu adalah transport aktif mekanismenya. Transport aktif. Kalau transport aktif artinya butuh ATP ya, butuh ATP. Dan juga sangat bergantung pada polaritas senyawanya, senyawa toksikannya. Semakin polar berarti semakin mudah untuk dieliminir atau disekresi. Kalau non polar ya bisa direabsorpsi lagi di glomerulus seperti itu. Dan ada dua sistem transport di proximal tubule ini ya. Yang pertama adalah mereka senyawa-senyawa yang asam lemak ya, contohnya adalah obat-obat hasil apa, kalau di metabolisme itu conjugated ya, jadi di fase apa, reaksi 2 ya, di reaksi 2 berarti harus dikonjugasikan dengan senyawa yang lain, ditoksikan, atau drug dengan senyawa lain konjugasi, atau penisilin juga termasuk asam lemak. Oke. Sistem transport yang kedua adalah basa ya, senyawa-senyawa basa. Contohnya adalah histamin. Kalau di histamin ada aminanya berarti ada basa, atau kolin ya, kolin juga basa. Oke. Cek aja strukturnya. Kalau kalian lihat ada senyawa, cek strukturnya kira-kira di sistem transport urin itu dia termasuk weak acid or basic substances. Seperti itu. Tapi ya tadi ya, intinya di sini pakai active transport. Lalu ada proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini terjadi pada ini, late proximal convoluted tubule atau di distal convoluted tubule ya, di proximal atau distal tubule. Berbeda dengan yang terjadi di peristiwa sebelumnya ya, di sekresi sebelumnya di proximal tubule. Di sini sistemnya ya, mekanismenya itu transportnya transport pasif ya, artinya tidak butuh ATP yang banyak ya. Butuhnya apa, ada sistem di situ, bisa jadi dia carrier yang dia bisa keluar masukin si toksikannya ya, atau bisa dengan memanfaatkan gradien konsentrasi ya, gradien konsentrasi antara di proximal tubule dengan di bagian kapilarinya, di bagian proximal tubule dengan bagian kapilarinya. Jadi ada gradien konsentrasi sehingga si toksikan ini bisa keluar masuk atau dikeluarkan ya, kalau di sini konteksnya dikeluarkan, dieliminir. Dan ternyata proses reabsorpsi ini sangat bergantung pada pH urin. Kalau urinnya asam ya, urinnya asam. Oke. Maka ya dia akan sulit akan sulit mengsekresikan obat-obat atau senyawa-senyawa toksikan yang dia asam lemah. Jadi kalau ada asam lemah ya, toksikan yang sifatnya asam lemah, contohnya glukuronida atau sulfat ya, ada sulfatnya, maka akan kesulitan disekresikan kalau pH urinnya asam. Tapi kalau pH urinnya itu tinggi ya, atau cenderung alkalin, maka akan mudah diekskresikan. Nah, gitu. Jelas ya di sini ya? Oke. Nah, ada yang bertanya sampai sini? Oke. Kita lanjutkan ya. Contohnya
contohnya di sini adalah fenobarbital. Ya, fenobarbital itu obat, kalau dari strukturnya itu obat yang cenderung asam. Ya, ini bisa diionisasi ya kalau pH urinnya tinggi ya atau cenderung alkali. Kebalikannya, jenis-jenis amfetamin atau yang dia basah ya itu bisa diionisasi saat urinnya ber-pH rendah. Dengan memanfaatkan sifat metabolisme atau sifat eliminasi toksikan yang seperti ini, ya, kalau ada orang keracunan misalkan barbiturat, ya, kita bisa ini manipulasi urinnya, ya, jadi bisa injeksi senyawa tertentu sehingga pH urinnya berubah, ya, atau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memang nanti akan mengubah pH dalam tubuh ya, khususnya nanti pH di urin. Oke, seperti itu. Nah, ini rekap dari eliminasi toksikan via urin, sistem urin ginjal ya. Jadi eliminasi senyawa itu sangat dipengaruhi oleh tadi kalau di ginjal, di glomerulus ya, yang masuk ke filtrasi itu, sistem filtrasi itu hanya senyawa-senyawa yang kurang dari 60.000 molecular weight-nya. Ya, jadi sangat bergantung pada molecular size. Bisa juga bergantung pada polaritinya. Ya, senyawa-senyawa yang polar, apalagi hidrofilik ya, dia akan lebih mudah untuk dieliminasi dibandingkan dengan senyawa-senyawa yang non-polar. Ya, kadang untuk senyawa-senyawa yang non-polar harus direabsorpsi ya. Jadi tidak segera difiltrasi, sekali filtrasi, sekali absorpsi, tapi dia direabsorpsi ya, atau bahkan muncul seharusnya dia di metabolisme kembali di reaksi fase 1 atau fase 2 sehingga apa tuh polaritinya ya berubah jadi tinggi ya. Oke. Nah, small toksikan ya, both polar and lipid soluble, jadi itu difiltrasi ya oleh glomerulus ya. Pada beberapa kasus senyawa-senyawa yang besar ya, contohnya protein itu besar ya. Jadi kalau kalian mendeteksi di urin ada protein, berarti ada masalah di ginjalnya. Kenapa? Karena protein berat molekulnya gede. Kalau berat molekulnya gede terus bisa terdeteksi di urin, berarti kecolongan ya, ginjalnya ada yang rusak atau sistem filtrasinya bermasalah. Itulah yang menyebabkan kok harus didialisis misalkan. Kenapa? Karena ginjal tidak mampu untuk memfiltrasi. Buktinya nggak mampu gimana? Lolos. Ya, molekul-molekul yang besar lolos. Berarti ada yang rusak di situ. Oke. Atau ada bukan alkohol ya. Glukos. Ya, kadang glukos bisa kedeteksi. Ya, khususnya untuk yang diabetic patient ya. Ya, jadi untuk orang-orang yang punya riwayat diabetes bisa dideteksi di urin. Oke. Untuk senyawa-senyawa yang lipid soluble ya itu direabsorpsi dan masuk kembali ya ke sirkulasi darah ya. Jadi dia awalnya masuk ke urin, tapi karena dia masih terlalu non-polar, dia akan dikembalikan lagi ya ke sistem peredaran darah ya. Artinya dia kalau sistem peredaran darah masuk ke sistem peredaran darah ya, nanti akan diperlakukan lagi sama seperti toksikan yang lain ya. Nanti ada yang istilahnya enteropathic circulation ya. Nanti ada gambarnya. Enteropathic circulation. Ini nggak ada belum ya. Next berarti ya. Ada jalur yang namanya enteropathic circulation. Ya. Jadi dia harus balik lagi ke sistem peredaran darah, ya. Karena harus balik lagi berarti waktu
beredarnya si toksikan di dalam tubuh itu lebih lama. Artinya di sini half-life-nya si toksikan di dalam tubuh ini lebih lama. Kalau half-life-nya lebih lama, artinya toksisitasnya juga lebih besar. Daya toksisitasnya lebih besar. Seperti itu. Ya, jadi untuk senyawa-senyawa yang lipid soluble, ya, itu kecenderungan lebih toksiknya sangat tinggi. Oke. Dan di ginjal, ya, kalau dia rusak, entah itu rusak oleh penyakit atau rusak oleh toksin atau berkaitan dengan usia, misalkan baru newborn, ya, baru lahir atau sudah manula, ya, maka fungsinya akan menurun, ya. Maka kemampuan untuk mengeliminasi toksikan juga berubah, ya, akan menurun. Oke. Maka cenderung lebih mudah nanti keracunan. Nah, di sini dikatakan the presence of albumin in the urine indicate that the glomerulus filtering system is damaged, letting large molecule pass through. Jadi kalau ada albumin, ada protein, ya, terdeteksi di urin, berarti ada sistem filtrasi yang bermasalah. Artinya bagian glomerulus yang tidak sempurna memfilter molekul-molekul yang besar itu. Atau kalau ada glukosa, mengindikasikan ada reabsorpsi sistem reabsorpsi yang bermasalah. Artinya di bagian tubular proximal tubular ini yang bermasalah. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ini manfaatnya kalau kita belajar, ya. Jadi kalau ada albumin terdeteksi di urin, berarti kemungkinan ada masalah di bagian glomerulusnya. Atau ada glukosa, berarti mungkin ada masalah di sistem tubularnya. Atau bisa jadi kalau glukosa ada diabetik. Makanya kalau terdeteksi glukosa bisa dua macam, ya. Bisa karena dia memang terlalu tinggi glukosanya, diabetes, atau memang karena ginjalnya rusak sehingga glukosanya masih bisa keluar dari sistem proksimal tubular. Begitu. Ini contoh dari metabolisme paracetamol, ya. Jadi paracetamol itu bisa dikeluarkan via urin, ya. Perhatikan gambar di sebelah kiri ini, ya. Jadi paracetamol itu 95% dalam kondisi normal itu bisa dimetabolisme, ya, melalui reaksi konjugasi, ya. Sifatnya nanti bisa ini, ya, di golongan glukuronida sulfat dan nanti dikeluarkan via urin. Tapi sebagian kecil paracetamol, ya, ini akan diubah menjadi NAPQ, N-asetil parabenzoquinone imina, ya, NAPQ ini. Dan NAPQ ini toksik, ya. Toksik kemana? Ke hati. Jadi hepatotoksik, ya, ini. Hepatotoksik N-asetil parabenzoquinone imina atau NAPQ. NAPQ ini, ya, kan toksik. Ini bisa dinetralisir oleh sistem glutathione. Jadi masuk ke conjugation non toxic, masuk lagi ekspresinya ke urin. Tapi kalau glutathione itu nggak ada, karena glutathione itu terbatas, ya, sistem di glutathione ini terbatas, maka dia akan tetap ada di dalam tubuh dan dia akan menimbulkan toksisitas pada hati. Kebayang, ya? Nah, ini kalau misalkan nggak ada sistem glutathione, ya, maka NAPQ yang cuma 5% terbentuk ini, ya, akan menimbulkan keracunan di tubuh, khususnya di bagian hati. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Ya, jadi pada kondisi normal 95% paracetamol itu bisa dimetabolize dan nanti dieliminasi via urin. Tapi 5% akan diubah menjadi NAPQ, ya. Dan kalau sudah jadi NAPQ nanti bergantung keberadaan glutathione. Kalau glutathione
nya masih ada, ya, nanti bisa dikonvert ke senyawa-senyawa yang non toksik. Kalau nggak ada atau sedikit, maka cenderung akan dibiarkan dan menjadi senyawa toksik. Seperti itu. Ini sekedar ini aja ya, screenshot dari beberapa media yang ya kemarin-kemarin cukup ini ya, cukup santer diberitakan. Ya. Tapi kan ternyata dua-duanya enggak terbukti memakai narkoba. Ya. Itu bisa kalau deteksi narkoba ya bisa via urin, ya bisa via urin atau bisa via nafas ya di sistem pernapasan juga. Atau yang baru-baru ini beberapa hari ini vokalisnya Dead Squad juga kena ya. Oke, ini contohnya via urin, jadi prick test aja, cek nanti bisa dalam waktu yang tidak lama akan muncul dia positif atau negatif narkoba hanya via urin, bergantung ya zat deteksi seperti apa. Sampai sini ada yang tanyakan? Saya mau nanya, bagaimana kalau ada orang gitu ya yang dia mengkonsumsi alkohol, di waktu yang bersamaan dia juga mengkonsumsi paracetamol. Kalau di sini contohnya Panadol ya, merek apapun bisa, tapi ada paracetamolnya. Apa yang terjadi? Ada yang bisa kasih pendapat? Kalau tadi kita sudah bahas eliminasi via urin, ya, kita akan bahas selanjutnya, ya, yaitu eliminasi atau ekskresi via feses. Ya. Sebelum ke feses, ya, toksikan-toksikan itu akan masuk melalui dua jalur. Yang pertama bisa jalur biliary excretion, ya, artinya dia masuk ke empedu, ya, di empedu, atau dia masuk ke sistem pencernaan, ya, gastrointestinal tract. Ya. Yang masuk ke empedu adalah senyawa-senyawa yang berukuran besar, large molecule, ya, berukuran besar, dan dia nanti akan diionisasi. Contohnya ya kalau di sini beberapa logam ya, arsenik, terus timbal, ya, merkuri, ini akan disekresikan via bile, ya, biliary excretion. Dan ini sekresinya sekresi aktif, artinya dia butuh ATP. Nah, ada juga yang kedua, direct intestinal excretion. Nah, ini kalau yang tidak bisa, ya, susah ya, diionisasi di bagian plasma. Contohnya adalah basa-basa yang lemah, ya, maka dia akan dieliminasi via intestinal. Nah, eliminasinya, ya, prosesnya ini difusi pasif, ya, difusi pasif. Kalau difusi pasif artinya dia tadi bisa sekedar memanfaatkan gradien konsentrasi sehingga dia bisa dilepaskan ya ke sistem eliminasi seperti itu. Ini contohnya ya, ini bagian lumen ya. Kemarin kalau nggak salah sebelumnya sudah sebelumnya sudah ada juga. Jadi antara lumen, di bagian lumen, ya, direct extraction into lumen of the gastrointestinal tract, ya, sini disekresikan ke lumen. Nah, ini enteropathic circulation, ya. Jadi kalau senyawa-senyawanya besar, ya, yang tadi disampaikan ya di bagian ginjal itu, kalau dia tidak di metabolisme, ya, lagi nanti akan bermasalah bagi tubuh. Makanya di dalam tubuh itu ada sistem enterofatik, sirkulasi enterofatik. Oh, ini terlalu besar difiltrasi oleh ginjal, maka dia akan dibalikin lagi ke pembuluh darah, ya, nanti akan masuk lagi ya ke sistem, ya, bisa direabsorpsi atau nanti bisa ke hati, ya, nanti bisa dikonvert lagi menjadi senyawa yang lebih kecil
dan lebih polar. Nah, kembalinya si senyawa ya ke intestinal tract via the bile and reabsorption and return to the liver ya, melalui portal circulation ini disebut enteropatic circulation. Artinya dia balik lagi ke hati ya, balik lagi ke bile ya. Ini masuk lagi ke usus seperti itu. Ya. Nah, ini jadi lebih lama ya karena dia beredar lagi di sistem peredaran darah dan masuk ke liver. Gitu. Kadang ada beberapa senyawa yang menjadi lebih toksik ketika kembali lagi ke intestinal tract atau dimasukin lagi ke sini, ya. Nah, makanya perlu hati-hati ya. Kalau senyawanya terlalu non-polar ya, bisa jadi nanti bermasalah. Ya. Jadi polaritinya harus cukup kalau kita desain obat. Ya. Kalau sudah terlanjur misalkan ada konsumsi senyawa-senyawa yang non-polar yang dia masuk ke sirkulasi enteropatik, ya, maka kita harus mengkonsumsi obat tertentu yang menyebabkan lebih cepat metabolismenya, atau ya kadang perlu gini, kadang perlu obat yang menyebabkan dia tidak masuk ke sistem sirkulasi enteropatik. Kadang seperti itu desainnya. Ya. Nanti di ini aja di modifikasi di gugus fungsinya kadang seperti itu. Tapi nggak kita bahas ya. Ya. Nah, for this reason, ya, drugs may be given orally to bind substances excreted in the bile. Ya. Kadang ini dikasih ya obat orally to bind substances excreted in the bile. Contohnya nih ya, kalau kita ada keracunan dimetil merkuri, ya, maka kadang kita harus kasih ya resin, ya, untuk apa? Untuk mencegah reabsorpsi. Kalau sudah direabsorpsi dimetil merkurinya ini, dia akan lebih toksik. Ya, oke. Atau ada orang-orang yang punya penyakit hati misalkan, hatinya bermasalah. Ini fisik ya, bukan penyakit hati dalam arti yang lain ya. Kalau dia punya liver disease, ya, maka dia akan menurunkan kecepatan flow-nya si bile, ya. Maka kalau turun, ya, cenderung daya untuk memetabolize atau mengeliminir si senyawa toksiknya jadi rendah. Ya. Maka kita kadang harus minum obat, ya, jenis-jenis contohnya phenobarbital yang dia akan meningkatkan bile flow rate. Ya. Kenapa? Karena beberapa riset menunjukkan bahwa asupan atau injeksi phenobarbital itu bisa meningkatkan ekskresi metil merkuri dengan mekanisme yang ini ya, dengan cara tadi increase the bile flow rate. Nah, ini contoh metabolisme phenobarbital. Dan di biliary system ya kita mengenal ada 3 kelas ya, bergantung pada rasio, yang rasionya itu didefinisikan sebagai perbandingan antara konsentrasi si senyawa tersebut di empedu vs versus di plasma. Ya, jadi perbandingan konsentrasi senyawa tersebut di empedu dan di plasma itu kalau dia satu sama-sama besar, ya berarti dia masuk ke klasifikasi kelas A. Contohnya adalah sodium, potasium, glukos, merkuri, kalium, cesium, kobalt. Ya. Kalau dia lebih dari satu, artinya yang ada di bile itu lebih besar dibandingkan dengan yang ada di plasma, berarti dia rasionya lebih dari satu ya, berarti kelas B. Contohnya bile acids ya. Jadi asam-asam empedu bisa bilirubin ya, atau timbal atau beberapa logam.
Kalau kurang dari 1, artinya yang di plasma ini lebih tinggi konsentrasinya, ya, konsentrasi senyawanya dibandingkan dengan yang di bile, maka diklasifikasikan sebagai kelas C. Ya, contohnya adalah inulin, albumin, seng, besi dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh ya hasil penelitian yang jadi risetnya kalau di sini ada tikus, saya lupa ya pakainya tikus atau apa. Ada tikus dipotong bagian bile duct. Jadi kalau kita lihat organ, ya organ empedu, ya di hati kan ada empedu, ada pankreas ya. Antara empedu dengan bagian pankreas kalau nggak salah ya. Pankreas atau sistem gastrointestinal tract itu ada yang namanya bile duct, ya bile duct, ya penghubung ya dengan si bile ini empedu. Nah si bile duct ini dipotong, awalnya bukan dipotong tapi di kayak di apa tuh namanya, ditutup ya, ditutup, ada misalkan ini ya, sorry biar ini bile duct, ini bile duct, bagian atasnya ini yang menghubungkan dengan si bile-nya ya, itu ditaliin ya, diikat, terus di bawahnya juga diikat, terus nanti diikat ya di bagian tengahnya seperti itu. Ada tikus yang seperti itu sehingga nanti jadi rentan terhadap penyakit ya. Ya, sekali lagi ini penelitian ya. Penelitian ternyata setelah diinjeksi mercury chloride ya, jadi jenis merkuri yang enggak toksik ya, pada single dose 0,5 mikromolar per kilogram ya, ternyata ekskresinya itu terlihat banyak ya terjadi di feses ya, maka ya kemungkinan besar ya sistem di ini ya senyawa ini ekskresinya memang di feses bukan di yang lainnya gitu misalnya. Saya nanti bisa baca sendiri ya. Oke, lalu direct intestinal excretion ya, ini melalui intestinal. Yang perlu diperhatikan pada penggunaan sistem pencernaan, saluran pencernaan ya, usus untuk eliminasi toksikan ya, itu sangat minim. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sistem ekskresi intestinal ya, sangat lambat ya. Makanya kok tubuh menggunakan sistem intestinal excretion ini untuk senyawa-senyawa yang dia ya memang proses biotransformasinya sangat rendah ya, sangat lambat. Nah kalau yang tinggi yang akan bisa diekskresikan via intestinal ini, jadi nggak bisa via feses ya, seperti itu. Nah di sini disampaikan increasing the lipid content of intestinal tract and enhance intestinal excretion of some lipophilic substances ya. Jadi semakin non-polar ya lipid content, the lipid content of intestinal tract enhanced intestinal excretion of some lipophilic substances. Jadi makanya ada beberapa kasus untuk mengeliminir senyawa toksik tertentu kadang harus diinjeksi atau dikasih minyak ya supaya lebih cepat terekskresinya. Karena kalau dibiarin normal biasa nggak bisa ya, karena tadi flow-nya sangat-sangat lambat. Oke. Jadi bisa dibaca ini jurnal yang membahas toksisitas kadmium ya, kadmium itu logam ya, logam kadmium itu bisa disekresikan via liver, ginjal
paru-paru, ya, kulit juga bisa juga sistem pencernaan kan, gastrointestinal tract. Lalu yang ketiga, ya, selain tadi urin, feses, yang ketiga adalah eksalasi, ya, udara, ya. Ini khususnya untuk senyawa-senyawa yang volatil, ya, bisa gas, keracunan gas, atau senyawa-senyawa zat-zat cair yang dia mudah untuk menguap, ya, yang mudah menguap. Contohnya adalah kalau keracunan diethyl ether. Diethyl ether itu jenis highly volatile liquid, cairan yang sangat-sangat diethyl ether aja. Jadi diethyl ether itu kalau kita lihat itu kan bentuknya cair, tapi dia sangat mudah untuk menguap. Metanol juga bisa, ya, kloroform juga bisa. Nah, senyawa-senyawa ini, ya, harus diekspresikan, ya, oleh tubuh. Nah, via siapa? Via si paru-paru. Ya. Dengan cara apa? Dengan simple diffusion. Ya, simple diffusion, difusi sederhana. Ya. Dan ini, elimination of gases is roughly inversely proportional to the rate of their absorption. Jadi, kalau absorpsinya lambat, maka, ya, eliminasinya akan cepat. Begitu juga sebaliknya. Atau gases with low solubility in blood, ya, gas-gas yang punya kelarutan rendah di udara lagi, di blood, di darah, ya, akan dieliminasi lebih cepat dibandingkan dengan gas-gas yang punya kelarutan tinggi. Ya, artinya kalau dia mudah larut di darah, ya nggak akan dieliminir melalui paru-paru, nanti akan masuknya ke apa? Ke sistem peredaran darah, nanti ke ginjal dan sebagainya, seperti itu. Tapi ya, yang namanya gas ya kan akan menguap, ya, seperti itu. Maka dia akan dimetabolismenya via paru-paru, dieliminir juga via paru-paru, ekstraksinya via paru-paru. Tapi karena dia sangat apa tuh namanya larut di darah, ya, maka dia akan lebih lama dieliminirnya. Begitu, ya, untuk eksalasi. Contohnya adalah gas etilen, ya, etilena. Nah, ini low soluble in blood, maka dia akan lebih cepat diekspresikan. Nah, kalau kloroform gimana? Ya, dia high soluble in blood. Ya, dia sangat mudah larut di di blood, di darah. Maka dia akan sangat lambat dieliminir oleh paru-paru. Nah, bagaimana kalau halotan? Nah, halotan ini lipid soluble gas, ya. Karena dia lipid soluble gas, maka cenderung lebih lama. Ya, lipid soluble anesthetic gas, ya. Dia ya bisa dideteksi, ya, melalui sistem pernapasan kita bisa 2 sampai 3 minggu after a few hours of anesthesia. Jadi masih bisa masuk. Oke, seharusnya high lipid soluble anesthetic gases. Ya. Jadi ini contoh-contoh, ya, gas yang menjadi toksikan dan ini harus dikeluarkan oleh tubuh kita. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya, untuk yang di saliva. Jadi saliva atau apa tuh namanya? Keringat itu bisa menjadi tempat mengeluarkan toksikan, ya, xenobiotik, ya. Contohnya ada beberapa, ya, ada yang bisa masuk ke situ, ya. Dan nanti kalian bisa baca di sini, ada beberapa logam yang bisa diekspresikan via saliva. Ada juga yang ekspresinya itu masuk ke air susu, ya, air susu ibu. Ini fokusnya ke air susu ibu, ya. Ya. Contohnya, ya, ada senyawa-senyawa apa tuh? Ada timbal, merkuri atau BPA. BPA itu di plastik sama dengan ftalat, ya. Ftalat ini di plastik. Ya, sering kali saya mendapati ini botol-botol laboratorium, gitu, ya. Kadang ketika saya cek gitu, ya. Misalkan botolnya itu digunakan untuk wadah regen atau wadah
ya wadah senyawa kita. Nah, bisa jadi ftalat itu masuk ke senyawa kita, mengkontaminasi. Makanya hati-hati kalau kita pakai pakai kemasan plastik untuk senyawa-senyawa kita. Ya, nanti pasti akan mengkontaminasi dan hasilnya yang saya nggak tahu, bisa jadi akan bermasalah di hasil risetnya. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa toksikan seperti timbal, merkuri, BPA atau ftalat yang nanti akan menjadi racun tentunya, dan itu bisa masuk ke air susu. Ya, kenapa? Karena sekresi dalam tubuh kita itu ya menjadikan dia itu diperlakukan sama seperti metabolisme kalsium. Kalsium nanti bisa di metabolize via milk ya, air susu ibu seperti itu. Oke, atau ini basic substance can be concentrated in milk since milk is more acidic ya. Jadi air susu itu kurang lebih pH-nya asam ya. Ya. Tubuh kurang lebih 7,4 atau 6,8 dan susu itu air susu 6,5. Oke. Artinya ya basic substances atau senyawa-senyawa basah itu bisa di metabolisme di asam. Ya, kalau asam nggak bisa. Ya. Atau senyawa-senyawa yang punya lipid, yang punya kandungan lipid banyak, atau senyawa toksikan yang dia lipid soluble, mungkin dia akan di metabolis dan dieliminir via milk juga, via air susu. Begitu. Nanti bisa kalian baca. Nah, ini review semuanya. Jadi ada eliminasi itu bisa macam-macam, ingestion, ya inhalasi, intravena, intraperitoneal dan sebagainya, masuk dan keluarnya bisa via feses, urin, eksalasi, ya, air, ya, udara, sekresi macam-macam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan libur ya, benar nggak? Libur nggak minggu depan? Sepertinya iya, Bapak. Ya. Ya, dengan kondisi seperti ini saya nggak tahu mana yang libur mana yang enggak gitu ya. Kayak ya kemungkinan sih libur ya. Jadi next after Lebaran ya, after Lebaran nanti kita akan ketemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan dipertemukan kembali. Lalu begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.